Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah kita. Kita akan mengawalinya dengan pengakuan penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mazmur 23 ayat 1 dan 2, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita yakini hal itu sebagaimana dalam pujian Kidung Jemaat 285 bait 1, 2, dan 3. Silakan duduk, kita akan berdoa. Tuhan yang menjadi gembala atas hidup kami bersama datang kepadamu pada saat ini. Kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Sebagai kawanan domba, seringkali kami melukai hati Tuhan. Ampuni ya Tuhan seluruh dosa dan kesalahan kami, sucikan diri kami. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2 kita pujikan bersama-sama. Yesus
Berita anugerah dari Tuhan dinyatakan melalui Yesaya 34 ayat 30 dan 31. Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka, kaum Israel, adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan Aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 415, bait 1 dan 2. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut berkat Tuhan dalam sabda yang hendak kita renungkan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan hendak menaburkan sabda kepada kami, kiranya hati kami selalu dikuasai Roh Kudus, sehingga apa yang kami baca, kami dengarkan, kami renungkan dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10, gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-domba masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian bacaan Injil kita, berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin kita pernah melihat gambar terkait dengan gambar Yesus. Ada yang memanggul domba, ada yang di kanan kirinya banyak sekali domba. Kita pasti pernah melihat gambar itu. Nah, gambar itu sebenarnya hendak menyatakan kepada kita tentang kebaikan Tuhan. Di mana Tuhan Yesus itu adalah gembala dan Dia menjaga serta melindungi dombanya. Ada begitu banyak gambaran-gambaran tentang gembala di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Perjanjian Baru jelas baru saja kita baca. Perjanjian Lama dalam Mazmur 23, di sana juga digambarkan terkait dengan gembala dan kawanan domba. Masih ada lagi di kitab-kitab yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika hari ini kita bersama belajar tentang gembala yang baik, apa yang sebenarnya hendak dinyatakan kepada kita? Saya ingin mengajak kita semuanya terlebih dahulu untuk melihat sebuah konteks masyarakat pada waktu itu, di mana dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu mereka banyak memiliki domba-domba sebagai ternak mereka. Kita tahu orang Israel selain bercocok tanam, mereka juga memiliki ternak di dalam kehidupan mereka. Nah, dalam kehidupan mereka, karena mereka memiliki ternak, maka mereka memiliki kandang. Nah, kandang ini bisa dibedakan jadi dua. Yang pertama adalah kandang jikalau itu kandang di dalam pemukiman atau di dalam sebuah kampung begitu. Nah, kandang di dalam pemukiman itu akan dipakai oleh domba-domba milik beberapa orang. Tetapi pintunya hanya satu. Jadi misalnya ada sebuah kandang begitu. Nah, biasanya kandang itu tidak hanya dipakai untuk satu orang, tetapi bisa banyak orang, beberapa orang. Pintunya satu, dan yang dapat masuk ke dalam kandang itu hanya orang yang memiliki kunci. Jadi domba-domba itu akan bisa masuk kalau seorang gembala yang memiliki kunci membukakan. Dan pasti kawanan ternak tahu siapa gembalanya, sehingga ketika dia membukakan pintu, domba-domba sang gembala itu dia akan mengikutinya. Nah, itu kalau kandang domba yang ada di pemukiman atau dekat rumah. Tetapi ada juga kandang domba yang berada dalam sebuah perbukitan, yang itu nanti juga akan dipakai oleh gembala dan domba-domba pada musim-musim tertentu ketika mereka tidak pulang, tetapi mereka akan bermalam di padang tersebut. Nah, mereka memiliki kandang yang tentu tidak seperti ketika di pemukiman. Kandangnya sederhana dengan susunan batu begitu. Nah, tetapi juga ada pintunya. Nah, pintunya itu tentu bukan batu-batu, karena kalau batu-batu tentu yang ternak yang akan masuk, domba yang akan masuk tidak bisa.
Nah, siapa pintunya? Ya pintunya itu ya gembala itu sendiri. Jadi ketika ada batu disusun begitu, domba akan masuk, ya sang gembala tadi dia harus mundur untuk supaya dombanya bisa masuk. Nah, pintu adalah akses di mana domba-domba akan masuk dan keluar. Dan pintu itu satu-satunya akses ya untuk kemudian domba itu masuk dan keluar. Nah, melalui konteks itu kita diajak untuk mendapatkan sebuah pemahaman tentang metafora yang disampaikan oleh Injil Yohanes. Jadi dalam teks pada saat ini kita dapat melihat bahwa Yesus itu adalah gembala, tetapi juga sekaligus pintu. Nah, akan sulit untuk membayangkan kalau kita tidak tahu konteksnya tadi. Jadi dia gembala, tetapi dia juga pintu. Karena apa? Memang hanya gembala lah yang akan menjadi pintu ketika kandang itu ada di perbukitan. Orang akan bisa masuk ke kandang kalau pintu itu membuka. Kalau pintu yang adalah gembala ini tadi, seorang gembala tadi, dia membuka pintunya, kemudian dia bisa masuk untuk menikmati ketenangan, bisa istirahat, untuk menikmati makanan di mana sang gembala juga sudah menyediakan makanan juga di dalam kandang domba itu. Nah, metafor tentang Yesus atau perumpamaan tentang Yesus yang adalah gembala dan sekaligus pintu hendak menegaskan kepada kita bahwa memang Yesus itu adalah gembala yang akan memelihara, yang akan melindungi kawanan gembalaannya. Nah, kawanan gembalaannya ini siapa? Ya kita-kita ini. Orang-orang inilah yang menjadi domba-domba dari gembala kita. Nah, kita akan bisa masuk ke dalam kandang, kita bisa akan menikmati segala apa yang disediakan oleh sang gembala kita di sana kalau kita mau masuk melalui pintu. Pintu satu-satunya adalah gembala tadi, yaitu Yesus sendiri. Seorang gembala akan memberikan tempat dan akan memberikan makanan, akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari domba-dombanya. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita betul-betul meyakini bahwa Yesus adalah gembala dan menjadi pintu untuk mendapatkan segala apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Kebutuhan loh ya, bukan keinginan. Ya kita harus melalui Yesus itu. Jangan melakukan segala sesuatu dengan usaha kita, dengan kekuatan kita, atau malah dengan hal-hal gaib, dukun dan lain sebagainya. Satu-satunya yang akan menjadi sumber hidup kita ya sang gembala itu. Maka lewatlah pintu itu supaya kita bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan atas hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalaupun dalam hidup kita harus menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam kesulitan, tapi kalau kita mau terus masuk ke dalam pintu itu, di sana Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Di sana Tuhan sudah menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Tapi kita harus lewat pintu itu, bukan lewat yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita betul-betul meyakini bahwa Yesus adalah gembala kita, ya jangan kita mengandalkan segala sesuatu dengan kekuatan, keinginan, tetapi terus bersama dengan sang gembala kita. Kita terus melewati segala sesuatunya dengan sang gembala kita. Kita akan merasakan bagaimana Dia adalah menjadi gembala baik bagi kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami ajak untuk bangkit berdiri dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Allah yang menjadi gembala atas hidup kami bersyukur melalui bacaan pada hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami, Engkau bukan hanya sebagai gembala, tetapi juga menjadi pintu di mana Sang Gembala memberikan rumput yang hijau, yang memberikan kelimpahan dan berkat. Biarlah apa yang menjadi perenungan kami pada hari ini menjadi berkat bagi kami sehingga kami selalu bersama-sama dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang menjadi gembala kami selalu menolong dan menuntun perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami, agar dalam situasi yang tidak mudah secara ekonomi, politik, sosial, bangsa dan negara ini senantiasa melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya dengan bertanggung jawab, sehingga apa yang menjadi cita-cita akan kemerdekaan bangsa dapat terwujud. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan pemimpin bangsa dan negara kami, berkat dan pertolongan dari Tuhan kiranya Tuhan limpahkan supaya dapat memimpin bangsa dan negara ini. Demikian juga seluruh warga negara Indonesia, kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati, mengendalikan diri kami supaya kami bijak menghadapi segala sesuatunya. Keberadaan gereja-gereja, Tuhan juga menolong dalam melaksanakan tugas panggilan gereja, utamanya Jemaat Philadelphia. Tuhan memberkati dalam setiap kegiatan yang kami kerjakan, kiranya itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan. Kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini bergumul dengan sakit penyakitnya, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Bapak Suratijo, Ibu Nugroho Yulianto, Saudara kami Tias, berkat Tuhan melimpah atas mereka, supaya mereka tetap semangat dan kuat menjalani hidup pemberian Tuhan, sehingga mereka tetap dapat melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang harus mendampingi, Tuhan pun juga menolong mereka semuanya. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam studi mereka, dalam perjalanan kehidupan mereka. Tuhan menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan. Orang tua yang harus mencukupi kebutuhan, Tuhan pun juga melimpahkannya. Inilah doa seruan kami, kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sudah 1 minggu lamanya Tuhan sudah melimpahkan berkat kepada kita. Dan pada saat ini kita akan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud rasa syukur atas persembahan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 365B, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu kembali ya Tuhan, untuk mengaturkan persembahan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan telah memberi kami berkat-berkat kesehatan, kecukupan di dalam makan maupun minum, di dalam kami melayani-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur semuanya itu atas berkat Tuhan. Dan pada saat ini kami mempersembahkan dari berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami, kiranya Tuhan terima dan Tuhan sucikan. Ya Tuhan, ajar kami untuk dapat mempersembahkan tubuh kami kepadamu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberi kami kesehatan di dalam kami melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami di dalam mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan beri ketekunan, keteguhan hati di dalam mengelola persembahan ini. Dan kiranya juga saudara kami dapat mempergunakan persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam kami mempersembahkan ini banyak dosa dan kekurangan kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang kami naikkan berlandaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Berbahagialah kita memiliki gembala yang baik, yang selalu menuntun kita ke tempat di mana Dia akan memberikan kenyamanan walaupun jalan itu berliku. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 407, bait 1 dan 2, kita pujikan dengan bangkit berdiri. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat
setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, cinta kasih dan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan indah dengan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.